Selamat siang, Bu Setia dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok chapter 11 dan chapter 12. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Salsabil Zati Hulwani dengan NIM 2017-339. Dan teman saya Valencia dengan NIM 2019-50-117. Devi Berlin dengan NIM 2019-50-136. Dan yang terakhir Clarence Hanes dengan NIM 2020-60-304. Di sini saya akan mempresentasikan chapter 11 yaitu tentang reading negative message. Nah, di sini ada 3 langkah proses menulis untuk hal pesan yang negatif atau positif. Nah, langkah yang pertama itu ada merencanakan pesan Anda. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum perencanaan dapat dilakukan menganalisis situasi, mendapat apa yang para audiens inginkan, memilih media yang tepat untuk pesan dan para audiens, mengorganisasi informasi secara efektif. Nah, yang langkah kedua itu ada menulis pesan. Menulis pesan dimulai dengan mengadaptasi pendekatan Anda bagi audiens Anda. Lebih sensitif pada audiens dengan cara mempertahankan suatu sikap Anda, bersikap sopan, menekankan yang positif, dan menggunakan bahasa yang bias. Biasakan mengadopsi untuk melakukan pendekatan langsung pada pesan negatif dan positif. Terbuka dengan pernyataan yang jelas tentang gagasan utama, mencakup semua rincian yang diperlukan dalam tubuh dan kemudian ditutup dengan ramah. Nah, langkah yang terakhir itu melengkapi pesan Anda. Tidak peduli seberapa singkat atau langsung pesan yang disampaikan, dampaknya maksimal dengan memberikan diri Anda banyak waktu untuk merevisi pesan, menghasilkan pesan, mengoreksi pesan, dan mendistribusikan pesan. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang mengembangkan pesan negatif. Menciptakan pesan-pesan yang efektif secara cepat, yaitu yang pertama itu ada sebelum mengorganisasikan poin utama sebuah pesan. Penting untuk memilih pendekatan langsung atau tidak langsung. Nah, yang kedua itu ada sebelum benar-benar menyusun pesan Anda, bersikaplah sensitif pada variansi antar budaya atau antar penerima internal dan eksternal. Nah, yang terakhir itu ada untuk memenuhi prinsip penerima tetap fokus, pastikan Anda mempertahankan standar etika yang tinggi. Nah, yang selanjutnya itu ada memilih pendekatan yang terbaik. Pendekatan yang digunakan adalah langsung dan tidak langsung. Untuk menyampaikan pesan-pesan negatif, ketika Anda langsung menyampaikan beberapa berita buruk pada seseorang, Anda menggunakan pendekatan langsung. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu ada mau apa ya, kepala kepala perusahaan itu ingin menyampaikan berita buruk kepada karyawannya itu secara langsung, maka itu menggunakan pendekatan langsung. Tetapi ketika Anda mencoba mengurangi dampak berita buruk dengan mempermudah cara mengatakannya melalui percakapan sebelum menyampaikan berita buruk itu kayak menggunakan pendekatan tidak langsung. Kayak menyampaikan berita buruknya itu melalui kayak sosmed kayak email atau pesan pesan kepada karyawan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang menggunakan pendekatan langsung untuk pesan negatif. Menyatakan kabar buruk di awal bisa memiliki dua keuntungan. Itu membuat pesan menjadi lebih pendek dan mungkin audiens mencapai ide utama pesan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, di sini ada 3 unsur menggunakan pendekatan langsung untuk pesan negatif. Yang pertama itu ada membuka dengan statement yang jelas dari kabar buruk itu.
Tidak peduli apa beritanya, langsung keluar dan katakan. Tapi pertahankan ketenangan profesional, nada yang tetap fokus pada berita dan buku pada kegagalan individu atau pribadi lainnya. Selain itu, jika perlu jelaskan atau ingatkan pembaca mengapa Anda menulis. Nah, yang kedua itu ada menyediakan alasan dan informasi tambahan. Dalam kebanyakan kasus, ikut pembukaan langsung dengan penjelasan mengapa beritanya negatif. Jangkauan penjelasan Anda bergantung pada sifat berita dan hubungan Anda dengan pembaca. Misalnya, jika Anda ingin mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan penting, penjelasan rinci bisa sepadan dengan usaha ekstra tersebut. Sebuah pesan akan membutuhkan. Namun, Anda akan menghadapi beberapa situasi di mana menjelaskan berita negatif itu tidak sesuai atau tidak membantu, seperti ketika alasannya dirahasiakan, terlalu rumit, atau tidak relevan bagi pembaca. Untuk menjaga hubungan kerja yang ramah dengan pembaca, Anda mungkin ingin menjelaskan mengapa Anda tidak dapat memberikan informasi. Haruskah Anda meminta maaf saat menyampaikan kabar buruk atau menanggapi situasi negatif? Jawabannya tidak. Sesederhana yang dibayangkan. Sebagian karena gagasan tentang permintaan maaf sulit dijabarkan. Bagi sebagian orang itu hanya berarti ungkapan simpati sesuatu yang negatif telah terjadi pada orang lain. Nah, yang terakhir itu ada tutup dengan cara hormat. Setelah Anda menjelaskan berita negatif, tutup pesan dengan cara yang menghargai kemungkinan dampak berita tersebut bagi penerimanya. Jika kemungkinan pertimbangan untuk menawarkan solusi alternatif kepada pembaca, jika Anda bisa dan jika melakukannya adalah pengguna waktu Anda yang baik. Carilah kesempatan untuk memasukkan pernyataan positif, tetapi hindari penciptakan harapan palsu atau menulis dengan cara yang tampaknya memberi kesan kepada penerima bahwa sesuatu yang negatif tidak terjadi. Mengakhiri positif palsu dapat membuat pembaca merasa tidak dihargai, diabaikan, atau ditipu. Dalam situasi di mana Anda merespon setelah terjadi kesalahan itu, penting aspek dari sikap hormat yang menggambarkan tidak yang diambil untuk menghindari kesalahan serupa di masa depan. Menawarkan penjelasan seperti itu dapat menggarisbawahi ketulusan permintaan maaf karena hal itu menandakan bahwa orang atau organisasi tersebut serius untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan pendekatan tidak langsung. Untuk pesan negatif pendekatan tidak langsung, membantu mempersiapkan pembaca untuk berita buruk dengan menjanjikan alasan untuk itu dulu. Namun, pendekatan tidak langsung tidak dimaksudkan untuk mengaburkan berita buruk, menunda atau batasi tanggung jawab Anda. Sebaliknya, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meredakan pukulan dan membantu pembaca menerima situasi tersebut. Bila dilakukan dengan buruk, pendekatan tidak langsung dapat menjadi tidak sopan dan bahkan tidak etis. Pola tidak langsung tersusun dalam 4 bagian utama. Nah, yang pertama itu ada membuka dengan buffer. Pesan yang menggunakan pendekatan tidak langsung dibuka dengan penyangga, pernyataan netral yang membangun kesamaan dengan pembaca tanpa mengungkapkan ide utamanya. Penyangga yang baik dapat mengungkapkan penghargaan Anda karena telah dipertimbangkan. Meyakinkan pembaca tentang perhatian Anda pada permintaan tersebut atau menunjukkan pemahaman Anda tentang kebutuhan pembaca. Penyangga yang baik juga harus relevan dan tulus. Sebaliknya, penyangga yang ditulis dengan buruk dapat meremehkan kekhawatiran pembaca, mengalihkan perhatian dari masalah dengan sanjungan yang tidak tulus atau materi yang tidak relevan, atau menyesatkan pembaca agar mengira pesan Anda benar-benar berisi kabar baik. Yang kedua itu ada alasan penyediaan dan informasi tambahan. Buffer
yang efektif berfungsi sebagai transisi ke bagian selanjutnya dari pesan Anda, di mana Anda membangun penjelasan dan informasi yang akan berujung kepada berita negatif Anda. Sebuah bagian penjelasan yang ideal mengarahkan pembaca kesimpulan Anda sebelum Anda keluar dan katakan. Dengan kata lain, pembaca telah mengikuti alur pemikiran Anda dan siap untuk menjawab dengan memberikan alasan Anda secara efektif, seperti yang dilakukan Hailo dalam pesan emailnya. Anda membantu mempertahankan fokus pada masalah yang dihadapi dan meredakan emosi yang selalu menyertai berita buruk yang disignifikan. Nah, yang ketiga itu ada terhubung dengan statement yang jelas dari barang-barang buruk atau berita buruk. Setelah Anda yang dengan bijaksana dan logis menetapkan alasan dan pembaca Anda siap untuk menerima kabar buruk, Anda dapat menggunakan tiga teknik untuk menyampaikan informasi negatif sejelas dan seramah mungkin. Yang pertama itu kayak mengurangi penekanan pada berita buruk. Perlu diingat bagaimana bahwa penghilangan penekanan dapat disalahgunakan. Misalnya itu jika poin utama dari pesan Anda adalah keuntungan turun, tidak pantas untuk meminggirkan berita itu dengan menguburkan di tengah kalimat, nyatakan berita negatif dengan jelas. Lalu, lakukan transisi yang mulus ke berita positif apapun yang mungkin menyeimbangkan cerita. Kedua, jika sesuai gunakan penyataan bersyarat untuk menyiratkan bahwa penonton itu bisa saja menerima atau mungkin suatu hari nanti menerima jawaban yang menyenangkan. Memilih lebih banyak pengalaman manajerial, Anda dipersilakan untuk mengajukan permohonan kembali, memotivasi pelamaran untuk meningkatkan kualifikasi mereka. Namun, hindari segala sugesti itu. Anda dapat mengembalikan keputusan yang baru saja Anda buat dan menahan diri dari kalimat yang dapat memberikan harapan palsu bagi pembaca. Nah, yang terakhir itu ada menutup dengan catatan hormat. Seperti halnya pendekatan langsung, pendekatan tidak langsung juga sama, menggunakan menutup dengan catatan hormat. Penutup dalam pendekatan tidak langsung menawarkan peluang untuk tekankan rasa hormat Anda kepada penonton. Meskipun baru saja Anda menyampaikan hal yang tidak menyenangkan bagi penonton, ungkapkan harapan terbaik tanpa berakhir dengan nada optimis yang salah. Jika Anda menemukan file sudut pandang positif yang berarti bagi permisa dengan segala cara pertimbangan untuk menambahkan ke Anda kesimpulannya. Namun, jangan mencoba berpura-pura bahwa berita negatif itu tidak terjadi atau akan mempengaruhi pembaca. Sarankan solusi alternatif jika informasi tersebut tersedia dan melakukannya adalah pengguna waktu yang baik. Jika Anda telah meminta pembaca untuk memutuskan di antara alternatif atau untuk mengambil tindakan, pastikan mereka tahu apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, dan bagaimana melakukannya. Adapun jenis kesimpulan yang Anda gunakan dan pedomannya itu akan disampaikan dengan teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari teman saya. Apapun jenis kesimpulan yang Anda gunakan, ikuti pedoman berikut. 1. Hindari kesimpulan yang tidak pasti. Jika situasi atau keputusan sudah final, hindari pernyataan seperti "saya percaya keputusan kita memuaskan", yang mengisyaratkan bahwa masalah tersebut terbuka untuk diskusi atau negosiasi. Yang kedua, kelola korespondensi di masa depan. Dorong komunikasi tambahan hanya jika Anda bersedia membahas situasi lebih lanjut. Yang ketiga,
Ekspresikan optimisme jika situasinya mungkin membaik di masa mendatang. Bagikan itu dengan pembaca Anda jika relevan. Namun jangan menyarankan kemungkinan perubahan positif jika Anda tidak memiliki wawasan yang mungkin terjadi. Yang selanjutnya adalah bersikap tulus, hindari klise yang tidak tulus terkait kabar buruk. Ingatlah bahwa penutupan adalah hal terakhir yang harus diingat oleh penonton Anda. Meskipun mereka kecewa, tinggalkan kesan bahwa mereka memang kecewa diperlakukan dengan hormat. Contoh surat penindaklanjutan berita buruk. Semua pesan bisnis menuntut perhatian pada etika dan etiket. Tentu saja, tetapi pertimbangan ini menjadi sangat penting ketika Anda menyampaikan kabar buruk untuk beberapa orang. Alasan pertama, berbagai undang-undang dan peraturan mengatur konten dan penyampaian banyak pesan bisnis dengan konten yang berpotensi negatif, seperti rilis informasi keuangan oleh perusahaan publik. Yang kedua, pesan negatif dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kehidupan penerima pesan, sekalipun berita tersebut disampaikan secara sah dan hati-hati. Praktik etika yang baik menuntut agar situasi ini didekati dengan hati-hati dan sensitif. Yang ketiga, emosi seringkali meningkat ketika pesan negatif dilibatkan, baik untuk pengirim maupun penerima. Pengirim perlu mengelola emosi mereka sendiri dan mempertimbangkan keadaan emosional audiens mereka. Misalnya, dalam pesan yang mengumumkan atau mendiskusikan pengurangan tenaga kerja. Anda memiliki kebutuhan emosional dari beberapa kelompok pemangku kepentingan. Untuk dipertimbangkan, karyawan yang kehilangan pekerjaan cenderung mengalami ketakutan tentang masa depan mereka dan mungkin rasa pengkhianatan. Karyawan yang mempertahankan pekerjaan mereka cenderung merasa cemas tentang jangka panjang keamanan pekerja mereka. Kemampuan manajemen perusahaan untuk membalikan keadaan dan tingkat kepedulian dan rasa hormat yang dimiliki perusahaan terhadap karyawannya. Orang-orang yang selamat ini mungkin juga merasa bersalah karena mempertahankan pekerjaan mereka, sementara beberapa rekan kerjanya kehilangan pekerjaan mereka. Di luar perusahaan, investor, pemasok, dan segmen masyarakat yang terkena dampak PHK. Seperti dalam hasil keputusan tersebut, menulis pesan semacam itu membutuhkan perhatian yang cermat terhadap semua kebutuhan ini, sambil menyeimbangkan rasa hormat untuk karyawan yang akan pergi dengan pandangan positif tentang masa depan. Oke, mempertahankan standar tinggi etika dan etiket. Semua pesan bisnis menurut perhatian pada etika dan etiket tentu saja, tetapi pertimbangan ini menjadi sangat penting ketika Anda menyampaikan kabar buruk untuk beberapa orang. Alasan pertama, berbagai undang-undang dan peraturan mengatur konten dan penyampaian banyak pesan bisnis dengan konten yang berpotensi negatif, seperti rilis informasi keuangan oleh perusahaan publik. Kedua, pesan negatif dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kehidupan penerima pesan, sekalipun berita tersebut disampaikan secara sah dan hati-hati. Praktek ketika yang baik menuntut agar situasi ini didekati dengan hati-hati dan sensitif. Ketiga, emosi seringkali meningkat ketika pesan dilibatkan, baik untuk pengirim maupun penerima. Pengirim perlu mengelola emosi mereka sendiri dan mempertimbangkan keadaan emosional audiens mereka. Misalnya dalam pesan yang mengumumkan atau mendiskusikan pengurangan tenaga kerja, Anda memiliki kebutuhan emosional dari beberapa kelompok pemangku kepentingan untuk dipertimbangkan. Karyawan yang kehilangan pekerjaan cenderung mengalami ketakutan tentang masa depan mereka dan mungkin rasa pengkhianatan. Karyawan yang mempertahankan pekerjaan mereka cenderung merasa cemas tentang jangka panjang keamanan pekerja mereka. Kemampuan manajemen perusahaan untuk membalikan keadaan dan tingkat kepedulian dan rasa hormat yang dimiliki perusahaan terhadap karyawannya. Orang-orang yang selamat ini mungkin juga merasa bersalah karena mempertahankan pekerjaan mereka, sementara beberapa rekan kerja kehilangan pekerjaan mereka. Di luar
Di luar perusahaan, investor pemasok dan segmen masyarakat yang terkena dampak PHK, seperti pengecer dan pembangun rumah, akan memiliki berbagai tingkat kepentingan finansial. Dalam hasil tersebut, menulis pesan semacam itu membutuhkan perhatian yang cermat terhadap semua kebutuhan ini, sambil menyeimbangkan rasa hormat untuk karyawan yang akan pergi dengan pandangan positif tentang masa depan. Oke, selanjutnya itu ada mengirim pesan negatif tentang masalah bisnis rutin. Yang pertama itu membuat pengumuman negatif tentang masalah bisnis rutin. Kadang-kadang manajer perlu membuat pengumuman negatif yang tidak terduga. Sebagai contoh, perusahaan mungkin memutuskan untuk mengkonsolidasikan pembelian material dengan pemasok yang lebih sedikit, dan karena itu perlu memberitahu beberapa perusahaan bahwa mereka tidak lagi membeli dari mereka. Secara internal, manajemen mungkin perlu mengumumkan penghapusan tunjangan karyawan atau perubahan lain yang akan dipandang negatif oleh karyawan. Kecuali dalam kasus perubahan kecil, pendekatan tidak langsung biasanya merupakan pilihan yang lebih baik. Ikuti langkah-langkah yang diuraikan untuk pesan tidak langsung. Buka dengan penyangga yang membangun berbagai landasan timbal balik antara Anda dan pembaca. Memajukan alasan Anda, mengumumkan perubahan, dan menutup dengan informasi dan sentimen positif sebanyak yang sesuai di bawah keadaan. Yang kedua itu ada menolak saran dan proposal. Manajer menerima berbagai saran dan proposal, baik diminta maupun tidak, dari sumber internal dan eksternal. Untuk proposal yang tidak diminta dari sumber eksternal, Anda bahkan mungkin tidak perlu menanggapi jika Anda belum memiliki hubungan kerja dengan pengirim. Namun, jika Anda menolak proposal yang Anda minta, Anda berhutang penjelasan kepada pengirim. Dan karena berita tersebut mungkin tidak terduga, pendekatan tidak langsung lebih baik. Secara umum, semakin dekat hubungan kerja Anda, semakin Anda perlu perhatian dan kelengkapan dalam menanggapi. Misalnya, jika Anda menolak proposal dari seorang karyawan, jelaskan alasan Anda secara lengkap dan cermat agar karyawan tersebut dapat memahami mengapa proposal yang tersebut tidak diterima dan agar Anda tidak merusak hubungan kerja yang penting. Yang ketiga itu ada menolak permintaan rutin. Saat Anda tidak dapat memenuhi permintaan, tantangan komunikasi utama Anda adalah memberikan tanggapan negatif yang jelas tanpa menimbulkan perasaan negatif atau merusak kredibilitas siapapun. Pesan semacam itu mungkin tampak sederhana, tetapi dapat menguji keterampilan Anda sebagai komunikator. Karena Anda seringkali perlu menyampaikan informasi negatif sambil mempertahankan hubungan positif dengan pihak lain. Pendekatan langsung bekerja paling baik untuk sebagian besar tanggapan negatif rutin. Ini membantu audiens Anda mendapatkan jawaban Anda dengan cepat dan beralih ke kemungkinan lain dan menghemat waktu Anda karena pesan dengan pendekatan langsung seringkali lebih mudah untuk ditulis dibandingkan dengan pesan dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung adalah pilihan yang lebih baik ketika taruhannya tinggi untuk Anda atau penerima. Ketika Anda atau perusahaan Anda memiliki hubungan yang mapan dengan orang yang membuat permintaan, atau ketika Anda dipaksa untuk menolak permintaan yang mungkin Anda diterima di masa lalu. Pertimbangkan poin-poin berikut saat Anda mengembangkan pesan negatif rutin Anda. Kelola waktu Anda dengan hati-hati. Fokus pada hubungan dan permintaan yang jangka panjang. Jika masalah sudah ditutup, jangan menyiratkan bahwa masalah masih terbuka dengan menggunakan perusahaan Anda memiliki hubungan yang mapan dengan orang yang membuat permintaan atau ketika Anda dipaksa untuk menolak permintaan yang mungkin Anda terima di masa lalu. Pertimbangkan poin-poin berikut asal Anda mengembangkan pesan negatif rutin Anda. Yang pertama itu adalah kelola waktu Anda dengan hati-hati. Fokus pada hubungan dan permintaan yang paling penting. Yang kedua, ada jika masalah sudah ditutup, jangan menyiratkan bahwa masalah masih terbuka dengan menggunakan frasa seperti biar saya pikirkan dan hubungi Anda kembali. Sebagai cara untuk menunda mengatakan tidak. Yang ketiga adalah tawarkan ide alternatif jika Anda bisa.
terutama jika hubungan itu penting. Oke, selanjutnya jangan menyiratkan bahwa bantuan atau informasi lain mungkin tersedia jika tidak. Yang keempat, ada menanggapi berita buruk tentang transaksi. Berita buruk tentang transaksi selalu tidak diinginkan. Saat Anda mengirim pesan seperti itu, Anda memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengubah ekspektasi pelanggan. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana Anda berencana untuk menyelesaikan situasi. Dan yang ketiga, untuk memperbaiki kerusakan apapun yang mungkin telah terjadi pada hubungan bisnis. Isi dan nada spesifik dari setiap pesan dapat sangat bervariasi, tergantung pada sifat transaksi dan hubungan Anda dengan pelanggan. Oke, yang kelima ada menolak klaim dan permintaan penyesuaian. Pelanggan yang mengajukan klaim atau meminta penyesuaian cenderung terlibat secara emosional. Jadi, pendekatan tidak langsung biasanya merupakan pilihan yang lebih baik saat Anda menolak permintaan semacam itu. Tugas rumit Anda adalah menghadiri menerima tanggung jawab atas situasi yang tidak menguntungkan, dan namun hindari menyalahkan atau menuduh pelanggan. Untuk menghindari jebakan ini, bayar khusus. Perhatikan nada surat Anda. Tunjukkan bahwa Anda memahami dan mempertimbangkan keluhan dengan hati-hati. Dan kemudian dengan tenang jelaskan mengapa Anda menolak permintaan tersebut. Tutup dengan nada hormat dan berorientasi pada tindakan dan pastikan untuk menanggapi segera. Dengan begitu, banyak pilihan media instan yang mereka miliki. Beberapa konsumen yang marah akan mengungkapkan keluhan mereka ke publik. Jika mereka tidak mendapatkan kabar dari Anda dalam beberapa hari atau bahkan beberapa jam, jika Anda menanggapi cukup banyak pelanggan dalam jangka waktu yang cukup lama, kemungkinan besar Anda akan mendapatkannya. Permintaan yang keterlaluan, menghina, dan bahkan mungkin jelas tidak jujur. Dalam skenario seperti itu, sangat penting untuk mengontrol emosi Anda, untuk menghindari mengatakan atau menulis apapun yang mungkin ditafsirkan oleh penerima sebagai pencemaran nama baik. Untuk menghindari tuduhan pencemaran nama baik, ikuti pedoman berikut. Yang pertama, ada hindari segala jenis bahasa atau istilah kasar yang dapat dianggap memfitnah. Yang kedua, berikan informasi yang akurat dan tetap berpegang pada fakta. Jangan biarkan kemarahan atau kebencian memotivasi pesan Anda. Yang ketiga, berkonsultasilah dengan penasihat hukum perusahaan Anda setiap kali menurut Anda sebuah pesan memiliki konsekuensi hukum. Selanjutnya, komunikasi dengan jujur dan pastikan Anda percaya apa yang Anda katakan itu benar. Tekankan keinginan untuk menjalin hubungan yang baik di masa depan. Ingatlah bahwa tidak ada hal positif yang dapat muncul dari sikap antagonis terhadap pelanggan. Bahkan pelanggan yang telah melecehkan Anda atau kolega Anda secara verbal. Tolak klaim atau permintaan penyesuaian secara profesional yang beralih ke tantangan berikutnya. Untuk tinjauan singkat tentang tugas-tugas yang melibatkan saat menolak klaim, lihat daftar periksa menolak klaim. Oke, selanjutnya ada mengirim berita organisasi negatif. Yang pertama adalah berkomunikasi dalam keadaan normal. Bisnis mungkin perlu mengirim beberapa pesan negatif mengenai operasi mereka yang sedang berlangsung. Saat Anda merencanakan pesan semacam itu, berhati-hatilah untuk mempertimbangkan semua audiens Anda dan kebutuhan unik mereka. Ingatlah bahwa peristiwa negatif yang signifikan seperti penutupan pabrik dapat mempengaruhi ratusan atau ribuan orang dalam berbagai kelompok pemangku kepentingan. Karyawan perlu mencari pekerjaan baru, mendapat pelatihan keterampilan baru, atau mungkin mendapatkan bantuan keuangan darurat. Jika banyak dari karyawan Anda berencana pindah untuk mencari pekerjaan baru, distrik sekolah mungkin harus menyesuaikan anggaran dan tingkat kepegawaian. Pelanggan Anda perlu mencari pemasok baru. Pemasok Anda mungkin perlu mencari pelanggan lain sendiri. Badan pemerintah mungkin perlu bereaksi terhadap segala sesuatu, mulai dari penurunan pendapatan pajak hingga masuknya orang yang mencari tujuan pengangguran. Oke, yang kedua ada menanggapi informasi negatif di sosial media lingkungan hidup. Untuk semua manfaat yang mereka bawa untuk bisnis, media sosial dan teknologi komunikasi lainnya telah menciptakan tantangan baru yang besar.
menanggapi rumor online, informasi palsu, dan serangan terhadap reputasi perusahaan. Pelanggan yakin bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil, dapat menggunakan Twitter, Facebook, dan alat-alat lain untuk menggunakan eksposur publik sebagai pengaruh. Oke, yang ketiga ada berkomunikasi dalam krisis. Beberapa contoh komunikasi bisnis yang paling kritis terjadi selama krisis yang dapat mencakup kecelakaan industri, kejahatan, atau skandal yang melibatkan karyawan perusahaan. Situasi penyanderaan di tempat, serangan teroris, pencurian informasi, insiden gangguan produk, dan bencana keuangan. Saat krisis pelanggan, karyawan, komunitas lokal, dan lainnya akan menuntut informasi. Selain itu, rumor bisa menyebabkan dengan tidak terduga dan tidak terkendali. Anda juga dapat mengharapkan media berita turun dengan cepat. Mengajukan pertanyaan kepada siapapun yang dapat mereka temukan. Kunci keberhasilan upaya komunikasi selama krisis adalah mereka memiliki perencanaan pengelolaan krisis. Selain mendefinisikan prosedur operasional untuk menanggapi krisis, rencana ini menguraikan tugas dan tanggung jawab komunikasi yang dapat mencakup semuanya, mulai dari kontak media hingga template rilis berita. Rencana harus secara jelas menentukan orang mana yang berwenang untuk berbicara, untuk perusahaan memberikan informasi kontak untuk semua eksekutif kunci, dan menyertakan daftar outlet berita dan alat media sosial yang digunakan untuk menyebar informasi. Meskipun Anda tidak dapat meramaikan bencana, Anda dapat mempersiapkannya. Analisis krisis perusahaan selama beberapa dekade terakhir menggunakan bahwa perusahaan itu merespon dengan cepat dengan informasi yang dibutuhkan orang cenderung jauh lebih baik dalam jangka panjang daripada itu bersembunyi atau merilis informasi yang tidak konsisten atau salah. Selanjutnya ada mengirim pesan ke tenaga kerja negatif. Yang pertama ada menolak permintaan referensi karyawan dan surat rekomendasi. Manajer mungkin mendapat permintaan surat rekomendasi dari pemberi kerja lain dari karyawan sebelumnya. Saat mengirimkan penolakan kepada calon pemberi kerja yang telah meminta informasi tentang karyawan sebelumnya. Oke, yang kedua ada menolak permintaan rekomendasi dari jejaring sosial. Membuat rekomendasi di lingkungan jejaring sosial lebih rumit daripada dengan surat rekomendasi tradisional, karena dukungan yang Anda berikan menjadi bagian dan profil online Anda. Di jaringan seperti LinkedIn, orang lain dapat melihat siapa yang Anda rekomendasikan dan apa yang Anda tulis tentang orang-orang ini. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan tradisional. Surat, kemudian rekomendasi yang Anda buat di jaring sosial menjadi bagian dari merek pribadi Anda. Selain itu, jaringan memudahkan orang dan meminta rekomendasi, sehingga Anda cenderung mendapat lebih banyak permintaan daripada yang seharusnya Anda dapatkan dari beberapa kali orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Untungnya, jejaring sosial memberi Anda sedikit banyak fleksibilitas saat merespon ini permintaan. Anda dapat mengabaikan atau menghapus permintaan yang dibuat oleh beberapa orang sebagai pribadi kebijakan untuk mengabaikan permintaan dari pengiat jejaring yang tidak mereka kenal. Tentu saja, jika Anda mengenal seseorang, mengabaikan permintaan dapat membuat situasi tidak nyaman. Jadi, Anda perlu memutuskan setiap kasus berdasarkan hubungan Anda dengan orang tersebut. Pilihan lainnya adalah menahan diri membuat rekomendasi sama sekali dan beritahu orang-orang ini kebijakan ketika mereka bertanya. Apapun yang Anda putuskan, ingatlah bahwa itu adalah pilihan Anda sendiri. Yang ketiga ada menolak lamaran kerja. Penolakan lamaran adalah komunikasi rutin, tetapi mengatakannya tidak pernah mudah. Dan penerima secara emosional terlibat dalam pengambilan keputusan. Apalagi perusahaan harus mewaspadai kemungkinan tuntutan hukum dan diskriminasi ketenaga kerjaan. Tentu saja, mereka memiliki praktik perekrutan yang adil dan tidak diskriminatif adalah penting. Tetapi penolakan juga harus ditulis dengan cara yang secara tidak sengaja menunjukkan penunjukan diskriminasi apapun. Yang terakhir ada berhenti bekerja. Jika kinerja seorang karyawan tidak dapat
dibawa ke standar perusahaan, atau jika faktor-faktor seperti penurunan penjualan menjamin pengurangan tenaga kerja. Perusahaan seringkali tidak pilihan selain menghentikan pekerjaan, seperti pesan negatif ke tenaga kerjaan lainnya. Pemutusan hubungan kerja penuh dengan emosi dan konsekuensi hukum, jadi perencanaan yang cermat, dokumentasi lengkap, dan penulisan sensitif sangat penting. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Terima kasih.